Halo Kepitra, teman-teman kalian pernah nggak lagi di suasana yang tenang banget, nggak bising, sunyi, tapi otak kita penuh, nggak berhenti berpikir dan berisik banget. Kayak ada banget pertanyaan yang nggak ada selesai-selesainya nih. Kita menyebutnya overthinking. Overthinking bukan hanya capek di pikiran, tapi juga capek di hati ya. Rasanya kayak lagi lari maraton, tapi ada di tempat, nggak maju, nggak gerak, nggak mundur, nggak kemana-mana. Tapi capek. Tapi sebenarnya itu adalah pikiran kita yang berkata, aku belum tenang nih, aku belum tahu arahnya mau kemana. Kita mencoba menyibukkan diri, membuka banyak tab, scrolling tanpa tujuan, berharap cara ini bisa menenangkan dan mengalihkan kita. Tapi sebenarnya yang kita cari itu bukan distraksi, yang kita butuhkan adalah kedalaman. Jadi hari ini aku mau sharing 5 teknik sederhana yang bisa bantu kamu keluar dari pusaran overthinking sedikit demi sedikit. Teknik ini bukan langsung menghilangkan full overthinking kamu, tapi kalau kamu praktekin, kamu bisa merasa lebih tenang dan mengontrol diri kamu sendiri. Teknik yang pertama adalah practice mindful awareness. Di balik semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari, kadang kita suka nggak sadar kalau kita sedang overthinking nih. Tiba-tiba aja, pikiran kita jadi terasa berat, hati jadi cemas atau anxiety, dan kepala penuh pertanyaan yang muter-muter itu-itu aja. Misalnya, kenapa ya tadi dijawab ke dokter aja? Atau mungkin aku harusnya nggak ngomong kayak gitu tadi deh. Gimana kalau nanti gagal? Enak nggak ya? Tanpa sadar, kita sudah masuk ke loop pikiran yang nggak selesai-selesai. Nah, langkah pertama yang powerful untuk menghentikan ini adalah sadari bahwa kamu sedang overthinking. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi ini kunci awal untuk menghentikan siklus itu. Karena otak kita kayak lagi ada di kereta cepat, selama kita nggak sadar, kita ikut naik dan ke bawah lari jauh banget. Tapi saat kita sadar, udah laju jauh banget, kita langsung tarik rem darurat. Kayak bilang, tunggu, aku lagi mikir terlalu jauh nih. Itulah yang disebut dengan mindful awareness. Artinya, kamu belajar untuk hadir dan menyadari apa yang sedang terjadi di pikiran kamu saat ini juga. Tanpa menghakimi, cukup amati dan berlabel. Oh, oke. Ini rasa cemas aku yang berlebihan, ini rasa takut aku gagal, ini pikiran lama yang mungkin muncul lagi. Dengan begitu, kamu nggak lagi menjadi pikiran kamu, tapi mengamati pikiran kamu. Ini yang membuat kamu bisa ambil kembali kendali. Aku punya contoh yang relatable banget. Misalnya, kamu baru aja kirim chat penting ke seseorang, bisa teman, pasangan, atau klien. Tapi udah 2 jam belum juga dibalas nih. Terus otak kamu langsung bekerja lembur nih. Langsung overthinking, mikir, apa dia marah, apa aku salah ngomong, apa aku tadi terlalu maksa, apa dia balas orang lain duluan baru aku diabaikan. Satu pikiran kecil ini bisa jadi 50 skenario yang belum tentu terjadi. Kalau kamu sadar nih, di tengah pikiran-pikiran itu, kamu bisa berhenti dan bilang, oke, otak aku lagi bikin film horor yang belum tentu ada nyatanya. Aku kasih waktu diri aku buat berhenti sebentar. Selanjutnya, kamu bisa tarik napas pelan-pelan, inhale, lalu lihat sekeliling kamu, exhale, dan kembalikan diri kamu ke momen saat ini juga. Rasakan kursi tempat kamu duduk, dengarkan suara kipas angin atau AC atau kendaraan di luar rumah, tarik napas panjang dan bilang, sekarang aku aman, aku nggak harus tahu segalanya sekarang. Karena saat kita overthinking, sebenarnya bukan masalah yang memperumit segalanya, tapi cara kita memikirkan masalah itu. Dan seringkali kita memperumit hal yang sebelumnya belum tentu terjadi ya. Latihan kesadaran ini bukan untuk mengusir pikiran, tapi membantu kamu menyadari lalu melepaskan pikiran itu. Seperti awan yang lewat di langit, kamu lihat, kamu sadar, tapi kamu nggak perlu mengejarnya. Setiap kali kamu merasa ada kecemasan karena pikiran sendiri, berhenti sejenak dan tarik nafas 3 kali perlahan. Katakan di hati, aku sadar aku lagi overthinking, aku nggak harus mempercayai semua isi pikiranku. Alihkan perhatian kamu ke tubuhmu, bagaimana rasanya duduk, apa yang kamu rasakan di tangan kamu, aroma apa yang sedang kamu cium. Lakukan ini rutin dan kamu akan makin jago menyadari momen saat pikiran kamu mulai berlari ya. Kesadaran itu seperti saklar, begitu kamu hidupkan, kamu bisa melihat dengan lebih jernih dan gak lagi terseret dengan pikiran sendiri. Teknik yang kedua adalah membatasi waktu untuk overthinking, set a worry timer. Kalau kamu pernah merasa kayak gini nih, aku tuh tahu ini gak sehat, tapi kenapa susah banget berhenti mikirin hal ini? Otak kita memang cenderung terus mencari jawaban, bahkan ketika gak ada jawaban yang bisa ditemukan saat itu juga. Daripada nih memaksa diri buat langsung stop mikir, yang sering justru bikin kamu makin kepikiran. Coba cara lain yang lebih realistis dan penuh belas kasih ke diri kamu. Kamu bisa tentukan waktu khusus untuk memikirkan sesuatu.
Ya, serius. Kamu jadwalkan worry session. Misalnya, jam 8 malam, kasih waktu 15 menit buat mikirin hal yang bikin kamu gelisah. Boleh tulis di jurnal atau duduk diam dan biarkan pikiran kamu semuanya keluar tanpa difilter. Setelah waktunya habis, tutup buku, tarik napas, dan lanjutkan aktivitas lain. Mungkin saat itu kamu lagi mikirin kalau aku pilih gaji yang lebih besar tapi stres terus gimana ya. Tapi yang satu nyaman, cuma takut nggak berkembang. Tapi kalau aku salah pilih, aku nyesel seumur hidup. Ini adalah salah satu pikiran yang bisa banget nyedot energi seharian dan bikin kamu mental burnout. Padahal belum tentu kamu harus ambil keputusan itu hari ini juga. Kalau kamu kasih batas waktu misalnya 20 menit malam ini buat bener-bener mikirin semua opsi dan menulis pro kontra pikiran kamu akan merasa lebih lega dan terwadahi. Setelah itu, tutup sesi itu bilang ke diri sendiri, aku sudah memberi waktu yang cukup untuk mikirin ini, sekarang waktunya istirahat atau fokus ke hal lain. Dan cara ini cukup powerful karena pikiran kita suka mencuri waktu kita tanpa izin. Kita bisa mikir berjam-jam tanpa sadar. Tapi kalau kita sengaja mengatur batasannya, kita sedang membuktikan satu hal penting ke diri sendiri. Yaitu, aku punya kontrol atas pikiranku, bukan sebaliknya. Dan ini bukan berarti kamu mengabaikan masalah, tapi justru kamu menaruhnya di tempat dan waktu yang tepat. Supaya kamu tetap waras dan bisa ambil keputusan dengan kepala dingin. Dengan teknik ini, kamu bukan menekan pikiran kamu, tapi memberikan ruang secara sadar. Dan dalam jangka panjang, kamu akan merasa lebih tenang. Karena tahu, aku boleh mikir, tapi aku juga bisa berhenti. Teknik yang ketiga menggunakan aturan 5-5-5. Saat kita overthinking, biasanya ada satu benang merah yang muncul nih. Ini penting banget, aku harus mikir terus sampai nemu jawaban pastinya. Masalahnya, nggak semua hal memang sepenting itu dalam jangka panjang. Dan kita sering terjebak mikirin hal-hal kecil seolah itu akan menentukan hidup kita. Di sini, aturan 5-5-5 bisa bantu banget. Apa itu aturan 5-5-5? Tiap kali kamu terjebak dalam overthinking, tanyakan 3 pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Pertama, apakah ini masih penting dalam 5 menit ke depan? Pertanyaan kedua, apakah ini masih akan terasa penting dalam 5 hari ke depan? Dan yang terakhir, apakah ini akan mempengaruhi hidupku dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan ini akan menggeser kamu dari emosi sekarang ke perspektif yang lebih luas. Dan sering kali kamu bakal kaget betapa kecilnya dampak dari hal yang kamu pikirkan sekarang. Misalnya kamu habis ngomong sesuatu di meeting atau di chat grup kerja, terus merasa, tadi aku terlalu belak-belakan gak ya? Apa orang lain mikirnya aku sombong? Aduh, kenapa sih aku gak mikir dulu sebelum ngomong? Selama 30 menit berikutnya, kamu mungkin terus mikirin soal itu, sampai nahan perasaan malu dan gak nyaman. Padahal, 5 menit lagi, orang mungkin udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan mungkin 5 tahun lagi, kemungkinan besar kamu udah lupa sendiri sama apa yang pernah kamu udah ucapin. Dengan pertanyaan ini, kamu mengingatkan diri bahwa tidak semua hal layak dikasih energi sebanyak itu. Dan bukan berarti kamu gak peduli ya, tapi kamu pilih untuk gak terlalu larut dalam hal-hal kecil. Kenapa teknik ini efektif? Karena overthinking tumbuh dari drama internal. Kita sering membesar-besarkan skenario kecil menjadi tragedi besar. Tapi ketika kita mengukur dampaknya secara objektif, kita bisa tidak berlarut-larut dalam pikiran itu dan kembali. Kita bisa sadar dan kita tidak tenggelam dalam pikiran itu. Teknik ini juga bagus untuk keputusan penting. Misalnya, kamu bingung antara terima tawaran kerja baru atau tetap di tempat lama. Dengan 5-5-5, kamu bisa menilai dalam 5 hari kamu mungkin masih adaptasi. Dalam 5 bulan kamu mulai terbiasa dan melihat hasilnya. Dan dalam 5 tahun kamu mungkin berkembang jauh karena ambil resiko. Coba tips praktisnya, tulis pertanyaan 5-5-5 di catatan HP atau post-it. Gunakan setiap kali kamu overthinking soal interaksi sosial, keputusan sehari-hari, atau skenario yang bikin kamu takut. Ulangi dalam hati, kalau ini gak penting dalam 5 tahun, aku gak ngasih 5 jam untuk mikirin ini sekarang. Teknik yang keempat adalah tulis semua di kepala ke kertas. Get it out of your head. Pernah nggak ngerasa pikiran kamu kayak tab browser yang kebuka semua dan semuanya muter terus? Aku harus balas email itu. Nanti malam gimana ya kalau ketemu dia? Gimana kalau nanti aku gagal? Duh, tadi aku salah ngomong nggak ya? Sampai akhirnya kamu capek sendiri bukan karena aktivitas fisik, tapi karena mental overload. Ini gejala umum overthinking. Salah satu cara yang paling ampuh dan sederhana buat bersihkan kepala adalah tulis semuanya. Kenapa menulis bisa menenangkan pikiran? Karena otak kita itu tempat berpikir, bukan tempat menyimpan semua hal sekaligus.
Menulis itu seperti menyimpan data eksternal. Begitu kamu menaruh isi kepala di luar, di kertas, notes HP atau jurnal, pikiran kamu bisa bernafas lagi. Menulis membuat yang kabur jadi jelas, yang terasa rumit tiba-tiba punya bentuk. Kadang kamu harus sadar, oh ternyata yang bikin aku gelisah cuma satu hal ini toh. Kamu lagi galau mikirin masa depan, bingung antara lanjut kuliah, pindah kerja, atau ambil proyek sampingan. Di kepala semuanya numpuk dan kamu pikirin terus sampai kamu sulit tidur atau insomnia. Coba ambil kertas dan tulis begini. Apa aja yang kamu pikirkan tanpa kamu filter, hal yang kamu takuti, hal yang kamu harapkan, opsi-opsi yang kamu lihat, hal yang bikin kamu stuck. Aku takut kalau aku ambil kerja A, aku kehilangan waktu buat keluarga. Tapi kalau aku tolak, aku takut nyesel karena nggak berkembang. Aku pengen punya kestabilan, tapi juga pengen explore. Tulis terus sampai pikiran terasa lebih longgar. Nggak harus ada solusi saat itu juga. Kadang sekedar tahu apa yang kamu rasakan itu juga udah lebih lega. Tips menulis biar nggak jadi beban baru. Jangan mikirin tulisan kamu harus rapi atau puitis, soalnya ini tuh bukan tugas bahasa Indonesia. Tulis seolah-olah kamu lagi ngobrol ke sahabat yang paling pengertian. Kalau nggak nulis panjang, cukup buat bullet point. Kalau mau lebih ekspresif, tulis lalu robek atau bakar kertasnya sebagai simbol melepaskan. Menulis bukan cuma untuk mencurahkan isi hati. Ini juga latihan melatih jarak emosional dari pikiran kamu. Karena begitu kamu bisa melihat pikiran kamu dari luar, kamu bisa memilih ini fakta atau ini cuma asumsi. Ini realita, ini kekhawatiran yang aku buat sendiri. Dan itu adalah langkah besar dalam menyembuhkan diri dari overthinking kronis. Kadang, kertas adalah tempat paling aman untuk menyimpan hal-hal yang terlalu berat untuk disimpan sendiri. Dan kadang, overthinking itu kayak bola benang yang kusut di kepala. Semakin kita pikirin sendiri, semakin kusut. Tapi begitu kamu ceritakan ke orang yang tepat, benangnya mulai bisa terurai pelan-pelan. Nah, saat kamu mengungkapkan isi kepikiran kamu dengan kata-kata kamu, mengorganisir kekacauan mental menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan dipahami oleh kamu sendiri. Kita masuk ke teknik yang terakhir. Kurangi asupan informasi berlebihan. Limit information intake. Coba jujur, berapa kali kamu buka sosial media? Niatnya cari inspirasi sih. Tapi ujung-ujungnya malah jadi ngerasa tertinggal, bingung, atau makin bimbang. Dia aja pilih kerja freelance dan berhasil. Aku harusnya juga bisa dong. Tapi si A nyaman di kantor, si B malah buka bisnis. Yang mana sih yang benar? Yang mana yang cocok buat aku? Nah, overthinking seringkali bukan hanya karena kita kurang tahu. Kita terlalu banyak tahu tentang banyak hal dari orang lain. Informasi sama dengan beban kalau nggak diproses. Kita hidup di era di mana semua hal bisa dicari, semua orang bisa ngomong, dan semua pilihan seolah-olah tersedia buat kita. Tapi otak kita tetap sama kayak zaman dulu nih. Cuma bisa fokus ke beberapa hal penting dalam satu waktu. Kalau kamu terus-menerus menambah informasi tanpa memberi waktu untuk memproses dan menyaringnya, hasilnya mental kamu jadi overload. Kamu kebingungan dan tentu saja kita bakal overthinking. Kamu lagi pengen mulai usaha kecil, kamu buka TikTok dan YouTube. Ada yang bilang mulai dari bikin digital produk, ada yang juga jual makanan, ada juga yang sukses karena jual pre-love. Setelah nonton semua itu, kamu malah nggak mulai apa-apa karena semuanya terlihat benar dan menarik. Tapi kamu bingung harus pilih yang mana. Terlalu banyak pilihan malah bikin kamu jadi bingung dan gak milih apa-apa. Solusinya bukan stop total tapi batasi dengan sadar. Bukan berarti kamu harus menutup diri dari informasi, tapi kamu perlu mengatur jendela masuk informasi ke dalam hidup kamu. Coba ini nih, pilih satu atau dua sumber informasi yang kamu percaya dan relevan dengan kondisi kamu sekarang. Tentukan waktu khusus untuk konsumsi informasi, misalnya 30 menit di pagi hari atau malam. Punya ide atau rencana, stop riset setelah 1-2 jam. Setelah itu, masuk ke fase eksekusi. Kalau kamu sering overthinking habis scroll TikTok atau Instagram, pasang batas screen time harian untuk platform tersebut. Praktekkan informasi fasting sehari tanpa cari informasi baru. Fokus mencerna yang udah kamu tahu. Tulis 3 hal yang udah cukup untuk kamu ketahui dan ambil langkah pertama. Overthinking sering datang bukan dari ketidaktahuan, tapi dari tidak percaya diri atas apa yang sebenarnya kamu udah tahu. Kadang kamu udah punya cukup informasi, yang kamu butuhkan bukan jawaban baru, tapi keberanian untuk bertindak atas jawaban yang sudah ada. Oke, jadi itu dia 5 hack simple buat kamu yang lagi lawan overthinking. Gak cuma buat ngilangin pikiran negatif, tapi buat kasih kamu ruang untuk fokus, tenang, dan akhirnya bergerak.
Karena yang paling penting bukan cuma mikir, tapi ngelakuin. Pikiran bisa muter-muter terus, tapi kamu yang pegang kendali, kamu yang pilih jalan. Mulai dari sekarang, coba salah satu teknik ini, lihat gimana perasaan kamu berubah. Pelan-pelan kamu bakal belajar ngatur pikiran, bukan dibawa pikiran. Dan ingat, kamu gak sendiri, semua orang juga lagi belajar. Jadi, yuk lanjut jalan, terus coba dan jadi versi terbaik diri kamu. Kalau kamu merasa video ini relate sama kamu, klik like dan share ke teman kamu yang juga suka overthinking. Dan komen ya, teknik mana yang paling ingin kamu coba hari ini. Dan see you di next content. Bye-bye.